Apa tadi yang wisata itu sangat bagus. Nah, tinggal dipersiapkan dulu lahannya mulai sekarang. Nanti kita coba apalagi benahi mungkin dibuatkan pintu gerbang itu nanti, baru dibuatkan wisata petik semangka. Jadi nanti orang-orang yang mau masuk selain memetik, nanti juga hasil petiknya kalau mau dibawa pulang ya ditimbang ya. Kalau ada yang mau foto-foto ya mungkin setiap mau masuk ya harus ada donasi mungkin 5.000 karena inovasi yang sangat bagus sekali dan harus kita dukung dan support secara bersama-sama, karena ini kalau di Kabupaten Maros mungkin saya dengar baru ini, kalau ini dilakukan ini adalah hal yang pertama dilakukan di Kabupaten Maros. Itu bisa kita jadikan contohan nanti untuk wilayah lain di Kabupaten Maros. Nanti Pak Desa didampingi Ketua BUMDes. Nah, saya juga mungkin akan selalu ingatkan nanti, saya tagih ya untuk tani milenial ini, karena itu sangat bagus sekali dan itu harus kita dukung secara bersama-sama ya. Terima kasih. Petik semangka. Jadi ini kaitannya dengan BUMDes. Jadi BUMDes mulai dari sekarang diharapkan membuat proposalnya untuk penyertaan modal BUMDes untuk melakukan rencana lokasi wisata tersebut. Jadi dari sekarang kita siapkan proposalnya, apa-apa saja yang bisa dianggarkan di dalam situ, dan kita serahkan ke desa untuk menjadi acuan untuk memberikan berapa nominal penyertaan modal untuk BUMDes di tahun 2025. Terus tadi terkait ketahanan pangan hewani untuk bibit bebek atau ayam atau ikan. Jadi sebelumnya kan di desa ini ada pengurangan jumlah KPM BLT. Jadi mungkin kalau memang mau dianggarkan untuk pengadaan bibit tersebut, entah itu bebek atau ayam, dikasih juga untuk yang keluar nama-namanya dari KPM. Jadi dia dikasih untuk dia kelola supaya tidak terlalu kecil lagi kilo kan 5.000 per kilo kali 500 ton berapa yang masuk di BUMDes? Iya, BUMDes bisa membuat program untuk masyarakat. Nah, kalau ada yang mungkin Pak Desa nanti bisa ketemu dengan pihak Posoa, kalau mungkin kita sama-sama bagaimana kita minta kerjasama dengan Posoa, nanti pemerintah desa melalui BUMDes yang kelola, jangan lagi mengelola ini, dan nanti dari masyarakat pekerjanya, nanti masyarakat dikali dari hasil panen. Nanti kita bekerja sama dengan masyarakat, BUMDes yang koordinir. Jadi bayangkan kalau 10 hektar kita kasih Posoa kelola lahannya, Pak. Dan saya yakin Posoa mau ya kerjasama. Ya mungkin nanti hasil panennya masyarakat yang kita libatkan di sini bekerja nanti digaji dari hasil panen itu. Nanti ada petani milenial ini yang bisa itu untuk lokasi ketahanan pangan. Jadi siapa bisa ketemu berdua itu. Yang wajib kita anggarkan di dana desa itu totalnya sudah 629.377.700 rupiah. Nah, jadi sisanya 420 juta itu mungkin itu yang masuk di pembangunan. 420 juta itu karena itu misalnya itu estimasi nilai maksimalnya yang bisa ketahanan pangan 209 juta,
Jadi sisanya 400 belum kita masukkan apa kalau misalnya kita mau tambah atau bagaimana kantor desa kita masih bisa aplikasi di sini bidang desa maksimal itu 10% dari dana desa karena status desa kita yang sudah tinggi. Posyandu Seruni kita fokus dulu dari 420 juta itu kita fokus dulu untuk pembangunan lanjutan pembangunan Posyandu Seruni. Nah, sisanya itu baru kita ke pembangunan lain. Dengan berupa turun gaji sekarang ada tambahan kader ILP. Jadi itu wajib kita anggarkan. Kader ILP itu terdiri dari 6 orang, 2 dari kader dari desa. Itu tidak masuk bukan dari kader posyandu yang diambil karena kader ILP ini dia standby di pustu nanti pustu atau posyandu dia standby dia semacam kayak puskesmas untuk di desa. Jadi kalau warga mau memeriksakan itu bisa langsung di desa saja, tidak mesti ke puskesmas. Dia ada kader ILP kader 2, bidan desa 2, itu bidan desa ASN 2, terus perawat 2. Kalau untuk perawat dan bidannya itu difasilitasi oleh puskesmas, maksudnya orangnya dia yang ini kan, kemudian kader dari desa. BOP-nya tidak berubah dari tahun lalu, bulan itu sebesar 36 juta. Petani milenial di sini anggaran ketahanan pangan kan ada sekitar 210 juta. Jadi saya sudah bagi 3 prioritas di sini. Yang pertama itu kan sudah 2 tahun berjalan itu pembagian bibit padi dan bibit jagung dari dusun Manjali, dusun Tanggasan untuk bibit padi, dusun Pontobukan untuk jagung karena petaninya belum bisa diserima. Nah itu yang paling pertama yang paling harus wajib. Dan kedua itu ini program yang baru. Kemarin ada beberapa, saya sudah diskusi juga sama penyuluh pertanian. Ada beberapa yang mau ikut pelatihan penanaman semangka kemarin. Jadi saya sudah daftar beberapa nama, ada sekitar 20 orang lebih mewakili dari setiap dusun. Itu nanti di dulu lokasinya berapa, kebutuhan bibitnya berapa, pemupukan, dan ini juga tidak bisa saya kemarin programkan jangan 100%, jangan 100% kasih ke petani. Misalkan tadi ada kerjasama dari BUMDes juga seperti itu. Jadi saya minta besar mungkin bisa ada penambahan dana untuk BUMDes, bagaimana bisa membantu juga sebagian. Jadi nanti ada penghasilan juga masuk sebagian dari BUMDes, masuk juga ke petani seperti itu. Sampai panen lah. Untuk panennya sudah aman lah karena saya sudah ada beberapa pengambil, ada siap yang selalu ambil biar berapa yang irigasi saluran yang di dusun Manjali. Cuma katanya tadi Pak Dusun sudah bilang Haji sudah mau dikerja, tapi tahu kapan pastinya. Apalagi ini kan penting sekali, setiap tahun kayak petani itu mau kasih naik anunya, kasih naik karena itu jalan irigasi kan sampai ke sawah semuanya, dusun Manjali, dusun Jensel semua masuk ke sana. Ketahanan pangan khusus untuk ketahanan pangan minimal 20% itu ada tadi sudah dipaparkan apa-apa yang akan kita laksanakan. Rencananya kita akan pengadaan bibit jagung dan padi, pelatihan bagi kelompok tani dan KWT, pengadaan bibit ayam, bebek dan ikan. Nah terkait ini bibit ayam, bebek dan ikan, kalau ayam itu khusus di program YES kami telah mendapatkan 7 penerima hibah kompetitif dan program YES Kementerian Pertanian. Itu yang pertama ada dari dusun Manjali, Muhammad Yasir, dia itu bebek petelur. Jadi kalau umpamanya ini kan program ketahanan pangan itu nanti dimaksudkan juga
programnya Presiden kita untuk memperbaiki gizi, yaitu makan gratis. Jadi memang nanti itu akan dikelola oleh BUMDes. Jadi nanti BUMDes itu bisa bekerja sama dengan kelompok tani ataupun KWT ataupun petani milenial yang sudah mempunyai usaha di bidang peternakan ataupun bidang pertanian. Jadi nanti itu BUMDes yang membeli bahan baku mereka ini, hasil pertanian dan hasil peternakan mereka. Jadi nanti BUMDes yang mengelola bahan tersebut menjadi nasi kotak untuk pada nantinya dibagikan sebagai pemenuhan gizi bagi anak sekolah. Jadi itu mungkin teknisnya di nanti. Jadi yang akan kita bahas untuk hari ini sebenarnya terkait program kebutuhan pangan dan hewani minimal 20% ini tadi apa-apa kita mau lakukan. Kan yang pertama masuk di bibit jagung, padi, pelatihan kelompok tani dan KWT, pengadaan bibit ayam dan bebek ikan. Terkait tadi itu semangka mungkin nanti bisa dikelola oleh BUMDes. Jadi mungkin nanti bisa di penyertaan modal BUMDes dulu. Modal BUMDes. Jadi nanti BUMDes bisa leluasa untuk mengelola, untuk bekerja sama dengan tadi itu petani milenial dalam membangun untuk penanaman semangka, membangun untuk destinasi wisata dan segalanya.